Halo, assalamualaikum CSCS ngarit semuanya yang ada dimanapun ya. Hari ini saya mau mereview lahan baru saya yang belum lama ini saya tanam odot, teman-teman. Nah, ini campur ya, ada pakcong, ada odot super, odot biasa. Ada 3 jenis itu, teman-teman. Nah, seperti inilah penampakannya. Saya tanam pucuk ya. Saya tanam jaraknya itu sekitar setengah meter ya, teman-teman, atau 50 sentian. Ini tujuannya supaya saya mudah membersihkan rumput liarnya. Nah, ini saya ariti seperti ini, teman-teman. Ini lahannya nggak ditraktor, teman-teman. Kemarin bekas ditanam kacang kedelai, ini disisip sawit ya, tanam sawit. Nah, contoh rumput liarnya seperti ini, teman-teman. Ini lumayan tebal rumputnya karena rumput liarnya juga saya pupuk. Nah, tujuannya saya tanam jaraknya lumayan lebar tuh ya supaya tumbuhnya bagus, juga untuk membersihkan rumput liarnya itu juga mudah, teman-teman. Ini adalah yang saya tanam pakai batang, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya itu harus kita cangkul dulu ya di area yang mau kita tanam. Tujuannya supaya rumput liar yang tumbuh ya itu tidak terlalu banyak, dan juga supaya tumbuhnya lebih cepat, teman-teman, karena akar dari batangnya lebih cepat berkembang kalau tanahnya gembur ya. Kebetulan lahan ini bekas ditanam delay, jadi lumayan bagus, tanpa ditraktor pun pertumbuhannya bagus, teman-teman. Nah, ini rumput liarnya mau saya arit, sudah saya bawakan arit. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau terkhususnya ya, kalau kita mau nanam batang itu, bila lahan tidak kita traktor, kita bersihkan, teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita cangkul, baru kita tancapkan batang, teman-teman. Harus di musim penghujan ya. Kalau musim kemarau, nah, lebih banyak mati, teman-teman, daripada yang hidup, karena saya pernah mengalaminya juga. Saya nanamnya itu kurang air ya, artinya tidak musim hujan, hujannya hanya sesekali. Dia ketika tumbuhnya 1 jengkal, teman-teman, nah, nggak sampai lah ya, sekitar 7 sentian, tunasnya dia gosong, teman-teman, karena terpapar langsung sinar matahari dan kurangnya air tadi. Nah, ini yang di depan ini tanam batang, tapi saya sarani ya teman-teman, lebih mudahnya tanam pucuk ya. Kalau tanam pucuk ini tidak kalah dengan rumput, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini di sela-sela rumput ini bisa kita tanam pucuk. Dia tidak kalah dengan rumput dan dia hidup. Walaupun nanti anaknya kurang, kalau rumput liarnya terlalu tebal, nanti anakannya kurang, teman-teman. Tapi setelah kita arit, nanti anakannya bakal tumbuh banyak. Intinya menghidupkannya dulu, teman-teman. Nah, ini ada sekitar 5 rantai ya, lahan kosong yang saya beli dan saya tanam sawit. Ini tanam sawitnya lumayan jaraknya jauh, karena tujuan saya itu agar memberikan 2 manfaat ya. Yang satu, bisa menikmati hasil sawitnya, dan yang kedua bisa menikmati hasil rumput yang ditanam. Jikapun sawitnya sudah besar, rumput-rumput odot ini tidak kalah ya, dan tetap hidup. Tumpang sari, bisa kita bilang tumpang sari. Seperti ini, teman-teman. Ini kemarin kenapa saya tanam sebagian tanam batang dan tanam
pucuk ya, itu karena ketersediaan bibitnya teman-teman kurang ya. Bibitnya kemarin tuh pada musim kemarau, jadi agak susah cari bibit odotnya. Jadi saya akali dengan sebagian, kan ada yang batangnya sudah besar, panjang, tinggi. Batang bawahnya saya ambili, saya potong jadi 3, saya tanamkan di khusus yang saya cangkul ini. Kemudian pucuknya saya tancap langsung ya, tanpa saya cangkul. Itu hidup semua, dan inilah hasilnya teman-teman. Memang kalau kita tanam di agak berjarak ataupun kita tanam arang ya, arang-arang, dia ketika sudah lumayan besar seperti ini pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Batangnya besar-besar dan daunnya membuka lebar. Itu sebenarnya kelebihan dari kita menanam dengan jarak ya. Ini akan saya tunjukkan. Ada tanaman pertama yang sudah saya tanam terlebih dahulu. Pada waktu itu saya tanam pucuk, tapi ini odot biasa. Sudah saya arit 2 kali ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, tumbuh anaknya. Ini yang tanam pucuk ya. Nah, seperti ini tanam pucuk. Kalau kita bersihkan rumput sekitarnya, kita arit, dia anaknya bakal cepat berkembang teman-teman. Tapi sambil dipupuk juga ya. Nah ini udah saya arit, ini sudah 2 kali. Ini odot biasa teman. Ini dengan jarak 50 cm ya sudah padat teman-teman. Walaupun ini baru saya 1 kali, yang ini saya 1 kali arit, ini yang kedua kali. Ini 2 kali arit. Nih, tunasnya banyak teman-teman. Anakannya ini odot biasa ya. Dan ini juga ada pakcong ya, tapi yang batangnya besar-besar teman-teman. Nah seperti ini pertumbuhannya, anakannya banyak. Kalau kita tanam jaraknya agak jauh, tuh anakannya terbuka teman-teman. Yang penting rumput liarnya kita bersihkan, kita kasihkan kambing. Karena dulu saya pernah nanam rapat teman-teman. Alhasil saya membersihkan rumputnya itu payah. Susahnya itu karena terlalu rapat, jadi malah lebih sering ke arit ya anak-anakannya, karena kerapatan nanamnya. Dan sekarang ini yang untuk di lahan ini saya tanamnya tidak rapat. Tujuannya itu tadi teman-teman, supaya saya ngoreti rumputnya tidak susah ya, bisa main babat-babat aja karena jaraknya lumayan jauh. Sedangkan untuk yang saya tanam batang ini teman-teman, ini dalam satu cangkolan ini saya tanam sekitar ada 4 batang yang saya tanam. Nah tujuannya kan mengantisipasi kalau ada pun yang mati. Karena kemarin batangnya lumayan banyak, karena odot lembangnya sudah ya, odot supernya sudah tinggi-tinggi, jadi saya banyakin ya supaya hidup semua. Alhasil semua hidup dan tidak ada cangkulan yang kosong ya, seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk video selanjutnya ya. Teman-teman bisa request apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.